الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat yang menjadi mulia dengan sebab nabi yang mulia. Di antara kemuliaan umat ini adalah mereka termasuk kita ini penduduk terbanyak daripada ahli surga. Kemudian umat yang terakhir muncul tapi yang pertama dihisab, sehingga yang pertama kali masuk surga setelah para nabi adalah umat Nabi Muhammad. Kemudian di antara kemuliaan umat ini, ketika mereka bermaksiat, ketika mereka ini berbuat dosa, tidak langsung diadab. Kalau umat dulu langsung turun adab dari Allah, kalau umat ini tidak. Kenapa? Karena rahmat untuk Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Ta'ala sering menunda penyiksaan untuk umat ini, ya, tapi bukan dilupakan. Menunda di sini mungkin dia bertaubat, mungkin dia beramal soleh sehingga menghapus dosa dia tersebut. Dan ini termasuk daripada keberuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan di antara kemuliaan umat ini, bagi umat ini yang dia murtad, naudzubillah, kemudian kembali ke Islam lagi, maka cukup dengan syahadat taubatnya, cukup dengan dia bersyahadat mengqadha kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan di masa murtad. Beda dengan umat terdahulu seperti contoh umat Nabi Musa yang taubat ketika mereka murtad masuk Islam lagi, itu taubatnya adalah bunuh diri. Di taubatnya itu bunuh diri. Allah Ta'ala berfirman untuk kaum Nabi Musa yang mereka menyembah patung anak sapi. Setelah Nabi Musa pulang dari Bukit Tur Sina, maka turun perintah Allah untuk tobat mereka ini, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian dengan cara apa? Bunuhlah diri kalian, bunuh diri. Jadi cara tobatnya bukan syahadat, bunuh diri. Ya, beruntung umat Nabi Muhammad bertaubat dari kemurtatan itu cukup dengan syahadat dan mengqadha kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan di masa murtadnya, baik itu sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Melanjutkan kita kepada pembahasan tentang wakaf. Kita akan di sini wa huwa ala ma syaratul waqif min taqdimin aw ta'khirin aw taswiyatin aw tafdil. Penggunaan dari barang wakaf dan untuk siapa wakaf itu. Ya, jadi wakaf itu
bisa secara umum, bisa ditentukan. Contoh seumpama saya wakafkan ya kebun ini, kebun sawit seumpama, itu untuk para ustadz-ustadz sepasir. Maka hasil sawit tadi itu hanya diperuntukkan untuk para ustadz-ustadz yang di pasir. Yang nggak ustadz nggak boleh dapat. Ustadz di luar pasir nggak boleh dapat. Kenapa? Karena hukum wakaf tergantung syarat yang mewakafkan. Alama syaratul wakif. Jadi kalau wakafkan itu mengkhususkan untuk fulan selesai, yang lain nggak dapat. Ya. Atau bisa secara umum untuk muslimin, berarti yang nggak muslim nggak boleh. Ya. Sama seperti contoh di Mekah itu ada ma'ul musabbal. Mungkin sampean pernah ketika umrah atau haji ada tertulis ma'un musabbal lisyurb, air wakaf untuk minum. Jadi di jalan-jalan itu banyak, di jalan-jalan. Ini nggak boleh pakai wudu, haram dipakai wudu karena yang mewakafkan mengkhususkan ini hanya untuk minum. Sudah tulis itu ma'ul musabbal lisyurb, berarti nggak boleh dipakai wudu. Bahkan sumpama nggak ada air lagi kecuali air itu harus tayamum, harus tayamum. Nah, sama dengan air yang di tempat-tempat wakaf ya, masjid. Itu airnya itu hanya untuk mungkin buang air kecil ya, air besar ya. Kemudian karena sosialkan WC pas air besar ada di situ. Wudu ya. Nah, selain itu contoh mandi nggak boleh. Karena ini air wakaf. Untuk mandi nggak bisa, kecuali Anda ganti. Nah, itulah ada kotak amal ganti. Kalau nggak diganti, nggak boleh situ. Untuk nyuci Ustaz, ingin nyuci yang di masjid ya. Beda kalau semua di rumah-rumah kaum itu sudah lilil maslahat, untuk maslahat nggak apa-apa. Maslahat mereka, namanya juga bikin rumah ya, mau nggak mau semua keperluan di rumah itu ya ditanggung. Ya, itu contoh kecil. Nah, kemudian au taswiyatin atau sumpama dia unggulkan ya. Ini untuk ustadz-ustadz satu pasir. Tapi kalau yang grogot lebih banyak, 2 kali lipat daripada yang selain grogot. Harus sesuai dengan syarat yang disesuaikan oleh wakif. Ini harus diikuti. Jadi syaratnya wakif itu jadi hukum di dalam barang wakafannya tadi. Nah, kemudian membahas tentang barang wakafan ya, barang wakaf. Barang wakaf ini kemarin telah kita bahas, yang diambil adalah manfaatnya. Ya, sehingga dalam hal ini kalau pemakaian yang menghabiskan bendanya maka nggak bisa diwakafkan. Terus diantara hukum barang wakaf diantaranya tidak boleh dipakai contoh debu masjid ya. Debu masjid itu nggak boleh dipakai tayamum. Di dalam hukum fikih nggak boleh dipakai untuk tayamum. Kenapa? Karena dia debu mauquf, debu yang mauquf. Tayamum ya kalau dibersihkan ya nggak apa-apa, membersihkan nggak apa-apa. Nah, terus kemudian masalah pemakaian air dalam hukum fikih, menggunakan air berlebihan dalam wudu, israf ya, israf berlebihan di dalam wudu atau mandi wajib hukumnya makruh. Ada yang bilang haram, tapi dhaif, yang muktamad makruh. Berlebih ini kayak apa Ustaz? Berlebihan itu sekiranya melebihi kadar normal. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu kalau berwudu airnya itu 1 mud.
1 mut itu ukuran 7 on. 7 on itu airnya segitu cukup untuk mulai kumur, menghirup air, basuh wajah 3 kali, tangan 3 kali, ya. Kemudian rambut atau kepala, kaki itu cukup 1 mut. Bahkan air mandi wajibnya Nabi itu 1 sok, ukuran 1 fitrah, itu cukup. Nah, lebih dari itu kayak apa? Kalau lebihnya itu nggak terlalu, masih nggak masuk makruh. Tapi yang lebihnya terlalu itu bisa masuk makruh. Bahkan kalau seumpama dia wudhu dari air laut, dia di perahu, ya, wudhu makruh untuk berlebihan. Termasuk kalau berlebihan itu airnya dibuka full, sementara nggak dipakai, hanya untuk kumur aja, biornya, itu makruh. Ini ulama mengatakan makruh itu kalau milik sendiri, air sendiri sampean, itu makruh. Tapi kalau air masjid atau musola itu bisa haram. Kenapa? Karena ini air yang dikhususkan untuk wudhu, maka nggak boleh israf di situ. Kalau israf berarti ngambil hak orang. Kenapa ngambil hak orang? Ini ada kalanya karena Anda yang berlebihan make, akhirnya orang yang terakhir nggak dapat air wudhu. Bisa jadi, ya, bisa jadi seperti itu. Bukan hal yang mustahil. Mungkin kita alhamdulillah tandon besar-besar, air meluber. Tapi ada waktunya air itu kosong, air ini. Nah, ini dalam hal ini dipentingkan dalam masalah. Sehingga kalau mau tidak israf, tidak berlebihan, buka keran itu jangan besar-besar. Ya, kecil aja. Sambil Anda kumpulkan, baca doa. Doa-doa Nabi itu ketika berwudu banyak. Ya, berkumur, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, menghirup air, ya Allahumma arihni raihatal jannah, ketika basuh muka. Itu kalau air meluber kurang khusyuk, ya. Tapi kalau air dikit, musab, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh taswaddu wujuh. Pas basuh tangan kanan, Allahumma a'udhi kita bi yamini wa hasni sabani yasira. Sampai urusan basuh kaki ada doanya, Allahumma tsabbit qadamayya 'ala sirat yauma tazil aqdam, ya. Baru kemudian doa habis wudu. Kalau Anda mau ukuran saya ini melebihi kadar apa Anda, itu taruh di bawahnya baskom, ya, sehingga Anda tahu, oh segini saya habisnya. Artinya Nabi itu mungkinlah satu gayung besar itu 1 mut, anggap 1 mut, yang 1 gayung besar. Nah, itu kalau wudhu Anda melebihi itu, nah, itu israf, bisa israf. Itu di dalam penggunaan daripada barang wakaf, ya. Bahkan di dalam kitab fikih disebutkan kalau seseorang itu dalam fatwa ini, beberapa fatwa ahli fikih, orang mampir ke masjid hanya untuk buang air terus berangkat lagi, itu makruh. Bahkan Anda bilang nggak boleh, karena itu bukan WC umum, ya. Kamar kecil di masjid itu bukan WC umum yang mana Anda datang selesai, tapi pergunakan itu untuk ibadah. Anda buang air kecil, langsung sekalian wudhu, sholat 2 rakaat, maka Anda hilang makruhnya, karena menggunakan air sesuai dari niat yang wakaf atau niat daripada air ini di masjid untuk apa? Ya untuk bersuci orang yang ibadah. Berarti Anda tertulis orang yang ibadah di masjid itu. Minimal sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, minimal. Mampir di masjid itu minimal. Kalau memang nggak bisa demikian, cari kotak amalnya, taruh duit situ, mengganti air yang Anda pakai.
ganti air yang dipakai, karena Anda memakainya bukan untuk ibadah, sementara air yang di masjid boleh digunakan untuk ibadah. Mau itu yang buang air kecil, buang air besar, wudhu, itu kan nanti untuk yang ke masjid situ yang sholat, entah itu sholat, ngaji, atau jadi pengajian, yang penting ibadah di sekitar masjid situ, baru itu sah, penggunaannya dia benar. Kalau cuman mampir untuk buang air terus berangkat lagi, ya cari kotak amalnya ya. Sama dengan hukum mandi ya. Kan tadi dia bilang penggunaan air di masjid bukan untuk mandi, tapi kalau Anda mandi di situ maka kasih kotak amal ya. Saya nggak mengatakan itu wakaf, tidak. Kalau wakaf itu sumurnya dari sini, ini tanah wakaf, sumur di situ wakaf juga. Tapi ini PDAM, ini PDAM. Uangnya dari mana bayarnya? Kalau ada donatur sendiri, ya sudah, saya yang nanggung, aman. Tergantung donatur itu sudah, berarti bukan milik masjid, dia milik donatur. Ya sudah, saya halalkan, siapapun mau pakai sumpama silahkan, aman itu. Tapi kalau itu dari uang kotak amal, maka harus sesuai maslahat masjid, sesuai maslahat. Masalah di sini apa yang masalah masjid? Ini dalam hari ini menggunakan, ini bahas karena memang urusan wakaf ini banyak ke masjid. Membahas masalah uang kotak amal ini kemana arahnya, itu penting kan? Jadi sebagaimana tulis itu kotak ada di masjid, beda kalau kotaknya itu di jalan, beda. Ini di masjid, tertulis itu ada merek masjidnya, walaupun hanya tertulis kotak amal. Intinya kalau sudah model gini kotak amalnya, berarti isinya itu hanya dipakai untuk maslahat masjid, tidak boleh dipakai untuk yang lain. Contoh, Ustadz, itu banyak orang-orang fuqara masakin, ya apa kalau uang masjid dipakai bagi-bagi nasi? Ya nggak bisa, karena nggak masuk maslahat masjid. Ustadz, di sana ada gempa bumi nih, kasihan, ini uang masjid melubur, kita pakai aja. Jangan, karena dia hanya berkutat di urusan masjid saja, PLN, PDAM, biaya pembersihan ya, untuk khotib, imam, muadzin, mungkin yang pengajian di situ, untuk itu yang maslahat masjid aja ya. Kenapa? Karena ini ada kotak amalnya di masjid. Beda kalau seumpama nggak demikian. Atau contoh untuk PHBI, acara besar, karena itu termasuk maslahat juga, tahunan sudah diadakan, mas, pakai enggak apa-apa. Nah, ini penting, karena sebagian masjid itu yang saldonya itu nol terus karena dipakai macam-macam. Ini salah, dia tidak ngerti hukum penggunaan uang masjid itu. Sebab penggunaan uang masjid nggak boleh keluar dari maslahat masjid ya. Penggunaan uang masjid tidak boleh keluar dari maslahat masjid, kecuali kalau seumpama di masjid ini mungkin mau ngadakan kurban, sementara kurban ini bukan termasuk maslahat masjid, maka sediakan kotak amal khusus, tulis ya, amal untuk maslahat kurban atau apakah judulnya. Maka uang yang masuk kotak situ pakai untuk bensin orang yang keliling kah, untuk beli kantongan kah, untuk beli timbangan kah, macam-macam silahkan pakai. Karena apa? Itu ketulis sudah masalah masjid ya. Atau contoh untuk pondok pesantren ini tulis, tidak apa-apa dibagikan waktu Jumat, tidak apa-apa, tapi ketulis judulnya, oh ini untuk pesantren, silahkan diambil seperti itu. Tapi kalau nggak ada tulisannya tapi di masjid, maka hukumnya sesuai dia untuk masjid saja, nggak boleh untuk yang lain ya. Itu hukum dalam penggunaan
kotak amal seperti itu. Sehingga harus bisa bijaksana dalam menggunakannya. Selesai masalah wakaf, kita masuk ke ahkamul hibah, hukum hibah. Hibah ini artinya memberi, ya. Hibah itu artinya luas, bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan, namanya hibah. Nanti bercabang dia. Ada hibah yang wajib, seperti apa? Nafkah. Nafkah itu hibah tapi wajib. Nafkah kepada istri, kepada orang tua, kepada anak. Itu nafkah ngarannya. Ada juga yang sunnah, apa? Sodakoh. Ya, sodakoh itu sunnah. Dan sodakoh itu biasanya istilahnya dari atasan ke bawahan, dari orang yang tinggi ke orang yang rendah, itu sodakoh. Karena itulah Nabi Muhammad tidak mau makan sodakoh. Nabi Muhammad tidak memakan sodakoh, ya, karena apa? Seakan-akan merendah. Karena itu kalau mau memberi orang mulia, jangan bilang sedekah. Ya, dia terima untuk menjaga hati Anda, biar Anda nggak sakit hati, dia terima, tapi nggak dimakan, dikasihkan ke orang lain. Nabi demikian. Tapi kalau ngasih mereka bilang hadiah. Hadiah itu nggak harus lomba, ya. Hadiah itu pemberian dari yang rendah ke yang atas. Tawadhu dulu. Tawadhu. Kita ngasih sambil tawadhu. Karena memang ada hadis al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ya, cuman seakan-akan tangan di bawah ini merasa terhina, dia nerima ini terhina. Maka Anda tawadhu, merendah diri agar kita enggak merasa lebih tinggi dari yang kita beri, dari orang yang kita beri, sehingga kita bilang hadiah. Nabi menerima hadiah. Nabi menerima hadiah dan memakan hadiah. Tapi kalau sedekah tidak. Ini dari bahasa aja, bahasa. Ini istilahnya sopannya, ya. Sopannya itu ke guru, ke apa, tokoh agama, ke habaib, itu jangan bilang sedekah, bilang hadiah. Itu adabnya. Barangnya sama, cuman ucapannya ini sebagai apa, itu penting. Nah, hibah ini umum, dia bisa mencakup sodako, bisa mencakup hadiah, bisa juga ada istilah hibah bisyarat, hibah tapi pakai syarat. Nanti akan kita bahas. Dikatakan di sini wa kullu ma jaza bai'uh jaza hibatuh. Ini beliau membahas tentang barang yang sah dihibahkan itu apa. Kata beliau, setiap benda yang bisa dijual belikan, artinya punya harga, ada nilai dia, maka boleh dihibahkan. Semua yang bisa dijual belikan bisa dihibahkan. Wala talzamul hibah illa bil ghabt. Dan hibah itu tidak menjadi lazim. Lazim itu nggak bisa ditarik lagi. Ya, lazim itu artinya nggak bisa ditarik lagi. Artinya sudah pasti paten, nggak bisa lagi dibatalkan. Itu lazim namanya. Hibah itu tidak menjadi lazim kecuali sudah diserah terimakan. Kalau ada orang, ya saya kasih engkau, bilang aja, belum jadi utang. Sampai kemarin bilang gini, itu mana? Nggak bisa. Kenapa? Belum serah terima. Secara fikih, secara adab ini orang nggak beradab. Karena dia sudah menjanjikan sesuatu, kok nggak dikasih? Dia sudah menjanjikan, nanti besok tak kasih ya. Nah, sudah ada ucapan seperti itu. Secara fikih nggak berhak yang dibilang itu untuk nagih atau itu sebagai utang, nggak berhak, nggak ada. Karena secara fikih itu menjadi berhak orang yang diberi itu dengan barang pemberian tadi kalau dia nerima.
Karena itulah nggak boleh menarik pemberian. Menarik pemberian nggak boleh. Yang sudah diberikan nggak boleh ditarik lagi. Tapi kalau belum diterima oleh yang mau diberikan ini, tidak masalah. Artinya nggak masalah, nggak berhak yang diberi itu nuntut mana barangnya, nggak berhak. Walaupun yang memberi ini sudah bilang nanti saya kasih nanti. Itu secara fikih. Secara adab yang nggak beradab ini. Kalau secara adab nggak beradab, bahkan maaf mungkin masuk dalam kategori sifat munafik, yang mana Nabi bersabda alamatul munafik salas. Ciri munafik itu ada 3. Pertama, idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia bohong. Kemudian wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khan, kalau diberi amanat dia khianat. Nah, ini 3 ini kalau terkumpul pada satu orang maka dia munafik murni. Tapi kalau cuma 1 atau 2 maka kita bilang dia ada sifat munafiknya, nggak bilang munafik murni ya. Sehingga dalam hal ini beda antara fikih sama tasawuf. Tasawuf lebih ketat, kalau fikih agak renggang. Fikih agak renggang, tasawuf agak ketat. Itulah kalau ada orang ngaku tasawuf tapi sholat bolong-bolong, bukan tasawuf ngarannya. Tasawuf itu lebih ketat, bukan lebih longgar. Nah kemudian wa idza qabadaha al-mauhublah, jika sudah diterima oleh orang yang diberi, lam yakun lil wahib an yarji'a fihi, enggak boleh bagi pemberi untuk mengambil lagi pemberiannya, enggak boleh ya, kecuali pemberian ayah kepada anak. Pemberian ayah kepada anak boleh ditarik lagi, atau pemberian kakek kepada cucunya boleh ditarik lagi. Selain 2 ini enggak boleh. Selain 2 ini enggak boleh. Ada lagi pengecualian kalau hibah bisyarat, hibah pakai syarat. Misalnya seperti ini, kamu tak kasih ya, iya. Cuman ya jangan lupa lah, jangan lupa, ini repot kadang-kadang. Ini musim-musim politik sih. Saya ngasih aja, tapi jangan lupa lah. Nah, ini jangan lupa, ini repot pak. Ini ya hibah bisyarat, hibah tapi pakai syarat. Kalau syarat itu nggak dapat, maka boleh dia ambil lagi, nggak sesuai syaratnya. Nah ini saya kasih ya, tapi ya jangan lupa lah, jangan lupa. Nah, ini yang seperti ini namanya hibah bisyarat, hibah pakai syarat. Sama seperti hadiah-hadiah yang dibawa oleh laki-laki yang hendak melamar, bawa. Ini hadiah kalau jadi nikah. Kalau nggak jadi, ya diambil lagi. Karena ini bawa-bawaan biasanya untuk tanda deal nikah. Sebelum hari H, yang perempuannya nolak, batal. Kayak apa ini hukumnya? Maka pemberian tadi boleh nggak ditarik lagi? Secara hukum fikih, kalau memang sudah identik di masyarakat bahwasanya pemberian yang hantaran ya, sebelum akad ini itu sudah dimaklumi, ini adalah pemberian mungkin kayak ranjang, ngasih lemari biasanya ya. Nah itu kalau jadi, kalau nggak jadi ya dibalik lagi, berarti namanya syarat. Itu hibah bisyarat. Artinya kalau syaratnya itu nggak ada, yaitu apa? Jadi nikahnya jadi, itu nggak ada, nggak terjadi, boleh sang khotib tadi yang meminang tadi narik kembali, karena dia ngasih karena berharap deal nikah ini nggak jadi, ya sudah tarik lagi. Itu hukum-hukum hibah ya. Insyaallah kita lanjutkan untuk masalah hibah ini yang lain. Fadilah habibina syufi ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna wa fi dunya wa
القلوب طهر القلوب الأحوال والأكوال والأفعال جاه مولا بلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاق يا علماء نهضا بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.